ini kan minggu pertama aku kerja ya, dan aku nih lagi kayak coba pahamin struktur di kantor gitu. Terus aku masih bingung sebenarnya organisasi di perusahaan itu apa ya maksudnya. Ya, jadi secara umum itu organisasi itu adalah sekumpulan karyawan atau individu yang bekerjasama secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kayak bukan hanya ngumpul bareng, tapi ada struktur, aturan, dan cara sistem kerjanya. Ya betul banget ya. Jadi contohnya nih ya, kantor kita punya divisi-divisi yang jelas. Ada HR, ada finance, ada marketing, dan juga sebagainya. Masing-masing punya peran dan fungsinya yang saling mendukung. Itulah yang dinamakan organisasi biasanya. Oh gitu ya, jadi organisasi itu kayak semacam kerangka kerja gitu ya? Iya, benar banget. Jadi tanpa organisasi yang baik itu, kerjaan itu bisa kacau, kayak nggak jelas nih mau ngapain, siapa yang ngapain, dan akhirnya malah wasting time gitu sih, Sal. Ya makanya penting buat kita tahu posisi dan peran masing-masing. Apalagi buat karyawan baru kayak kamu nih ya, Salsya. Jadi lebih mudah buat beradaptasinya. Oh oke, saya mulai paham Kak. Kalau gitu tujuan utama dibentuknya organisasi perusahaan ini apa ya? Kayak tujuan utamanya tentu untuk mencapai goal atau target bersama. Kalau di perusahaan kita, tujuannya untuk menciptakan produk atau layanan terbaik dan mendapatkan keuntungan besar. Di dalamnya itu juga kita tuh memiliki tujuan spesifik, kayak misalnya menciptakan efisiensi kerja. Kita bisa membagi tugas secara adil dan memastikan semua bagian itu bisa bekerja sama dengan baik dan semuanya itu bisa bergerak ke arah yang sama dan mempunyai tujuan. Oh jadi nggak cuma soal keuntungannya aja ya Pak? Ya, organisasi itu juga membantu dalam membangun budaya kerja yang sehat, meningkatkan komunikasi, dan mendukung pengembangan karyawan. Itu semua juga termasuk tujuan dari organisasi. Oh, jadi kalau ngomongin soal tujuan nih ya Kak, emang ada nggak sih kayak tujuan jangka pendek atau jangka panjangnya juga gitu? Sebenarnya kalau ngomongin tujuan pasti ada tujuannya, Syah. Kayak misalnya jangka pendek nih, misalnya kita biasanya lebih konkret seperti untuk meningkatkan produktivitas dalam 1 bulan. Kalau misalnya jangka panjang itu kita bisa meningkatkan reputasi perusahaan misalnya ke dalam 5 tahun ke depan. Ya, dan kadang tujuan juga bisa berubah seiring waktu, tergantung situasi dan kebutuhan organisasi itu. Oh gitu ya. Jadi kalau fokus organisasi itu maksudnya apa ya? Jadi kalau untuk fokus organisasi itu artinya perhatian utama organisasi itu kemana nih? Misalnya nih ke perusahaan kita, perusahaan startup nih, mungkin kita fokusnya lebih ke inovasi. Kalau misalnya perusahaan lainnya itu bisa fokusnya lebih ke efisiensi. Nah, fokus berorganisasi menentukan strategi juga dan kebijakan yang diambil. Kalau kantor kita, fokus utamanya itu biasanya kepuasan klien dan kualitas pelayanan. Terus kalau manfaat organisasi itu apa aja Pak? Sebenarnya kalau manfaat organisasi itu ada banyak sih, kayak misalnya nih salah satunya nih kita lebih memudahkan dalam koordinasi kerja. Kita jadi tahu nih siapa yang harus bisa diajak kerjasama untuk proyek tertentu, kayak atau manfaat lainnya itu bisa kayak memperjelas alur kerja, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi konflik. Nah, selain itu biasanya organisasi juga memberikan rasa memiliki dan identitas. Ketika kamu tahu nih Sal, kamu bagian dari tim marketing misalnya, kamu merasa bertanggung jawab atas nama tim juga. Oh jadi kayak kita nih jadi kayak punya rasa tanggung jawab gitu ya Pak? Iya, kita jadi merasa punya rasa tanggung jawab. Organisasi itu juga membantu kita mencapai target bersama. Jadi setiap anggota di organisasi tersebut kayak bisa memiliki kontribusi penting. Oke, baik Kak. Jadi kalau ciri-ciri organisasinya itu apa Kak? Oh ya, ada beberapa karakteristik utama nih. Yang pertama, pasti ada struktur, artinya ada batasan, ada atasan, bawahan, dan pembagian tugas yang jelas. Yang kedua, punya tujuan bersama. Kalau nggak ada tujuan, orang-orang di dalamnya bakal kerja tanpa arah kan, udah pasti. Lalu yang ketiga, ada pembagian kerja. Nggak mungkin semua orang kerjain semua hal, pasti ada pembagiannya dari setiap karyawan.
setiap tim. Harus ada spesialisasi, misalnya HR mengurus rekrutmen dan pelatihan, finance ngurus keuangan, kan? Lalu keempat, ada koordinasi dan kerjasama. Organisasi itu hidup kalau orang-orangnya bisa saling bantu dan kerja bareng. Pokoknya kalian tuh benar-benar organisasi itu harus menunjukkan sifat kelompokannya gitu, kerja bareng itu harus kelihatan. Nah yang terakhir, organisasi itu pasti punya aturan dan sistem, mulai dari SOP, budaya kerja, hingga kebijakan internal gitu Syah. Oh gitu ya Kak. Terus misalkan dalam suatu organisasi itu terjadi sebuah konflik, nah itu cara mengatasinya itu gimana ya Kak? Kalau di perusahaan kita sih biasanya lewat mediasi sih atau enggak musyawarah, makanya penting punya komunikasi yang baik biar konflik itu bisa diselesaikan secara profesional. Paling utama sih komunikasinya sih Syah. Oh ternyata organisasi itu luas banget ya Kak. Aku pikir awalnya kayak cuma strukturnya aja. Iya, iya Kak Syah. Organisasi itu fondasi utama dari semua kerja tim. Tanpa organisasi yang baik, perusahaan itu bisa nggak jalan. Oh, makanya penting juga nih buat semua karyawan termasuk kita, baik karyawan lama atau karyawan baru kayak kamu Syah, untuk memahami organisasi di tempat kerja, karena biar kita tuh bisa lebih optimal dalam menjalankan tugas kita. Oke Kak, makasih banyak ya atas penjelasannya. Maaf kalau aku masih banyak tanya karena aku baru seminggu kerja di sini. Iya. Ya obrolan ini ngebantu aku banget sih buat beradaptasi di kantor ini Kak. Oke, iya sama-sama Syah. Oke, sekarang selamat datang ya di organisasi kita di perusahaan. Selamat datang karyawan baru.